memang kita di Provinsi Jawa Timur mengalami kekurangan sekitar 4 triliun. Untuk bagaimana aset itu jangan dibiarkan nganggur tapi menghasilkan PAD, Pak. Yang berarti masih ada PR bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana tanah-tanah yang tidak terkelola dengan baik ini bisa menghasilkan PAD, itu bagaimana tanah ini bisa menggait investor. Pembaruan perda terkait regulasi investasi, perizinan, itu di beberapa daerah masih belum ada yang diperbarui. Kita dorong untuk itu. Itu sehingga menyamakan, terus kita juga sebagai provinsi itu menyiapkan sistem tadi, sistem satu pintu yang terintegrasi dengan bebas yang berisiko. Nah, tugas kami di Komisi J dengan salah satu tadi yang kita bahas terkait investor itu bagaimana bisa hasil dari produk UMKM itu menjadi standar yang diinginkan oleh investor. Tentunya kalau ini juga dampaknya juga akan bagus kalau dengan perekonomian pada UMKM itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast DPRD Jawa Timur, Gus Hato, di kata mereka. Terima kasih, Mbak Ulia. Senang sekali akhirnya Gus Hato main-main ke sini, karena menjadwalkan jadwalnya beliau ini luar biasa susahnya. Enggak susah, karena jadwalnya lagi mencari pendamping hidup saya ini. Jadi aduh, Gus. Enggak susah juga, menyesuaikan. Temanya kita ganti itu aja, Gus, kalau gitu, Gus. Itu menarik, itu investasi itu. Investasi kehidupan. Oke, kali ini saya bersama dengan Bapak Ahmad Athoillah, MIP. Saya biasanya manggil Gus Hato, panggilan akrab teman-teman semua di sini adalah Gus Hato. Beliau ini adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, dan beliau ini sehari-harinya banyak membidangi urusan perekonomian, keuangan, dan investasi. Dan kita akan mulai perbincangan hari ini. Gus Hato, apa kabar? Alhamdulillah baik, selalu bahagia selalu. Gimana Mbak Ulia, sehat? Tambah cerah, Gus. Oh iya, harus. Ada perawatan khusus? Tentu dong, biar mendekat yang ada jodoh itu. Kalau nggak ada yang mendekat. Ini aja sudah gini aja, belum aja mendekat. Nanti saya kasih tahu. Coba ya, carikan Mbak ya. Siap, berat juga tugasnya host ya. Kita akan bahas seputar, karena Komisi C ini kan bidangnya perekonomian, pendapatan, lalu juga BUMD, dan juga investasi di dalamnya. Kita akan bahas dulu di triwulan kedua 2025, di mana di ekonomi Jawa Timur ini tumbuh ya Gus ya, 5,23%. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini harus kita apresiasi anggota Dewan ya. Terima apresiasi. Pemerintahan Provinsi Jawa Timur kita apresiasi ini. Iya, Gus, industri pengolahan dan jasanya kan menjadi penopang utama. Bagaimana DPRD melihat tren investasi di sektor ini? Apakah sudah merata di seluruh kabupaten kota? Kalau mendengar ini ya, mendengar pertumbuhan tadi itu hal yang kabar yang baik. Tapi kalau kita mau melihat secara spesifik, secara detail apa yang data terkait pertumbuhan ekonomi, itu masih terlihat terfokus pada wilayah-wilayah yang dekat dengan perkotaan, termasuk yang infrastrukturnya sudah ready ya, seperti di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, itu banyak di wilayah itu. Sehingga masih belum ada pemerataan dengan daerah. Karena kalau Sidoarjo, Gresik, dan juga Surabaya, itu kan infrastrukturnya itu sudah mulai dari akses jalannya, pelabuhannya, itu kan yang memang dipilih oleh investor. Sehingga di daerah-daerah lain masih terjadi ketimpangan karena akses jalannya belum secara memadai, terutama listriknya itu juga masih belum juga secara mencukupi di beberapa di daerah, sehingga kita bisa melihat investor ini mesti tertarik di wilayah yang memang aksesnya itu mudah untuk terkait lalu lintas untuk usahanya itu. Ketimpangan memang masih banyak terjadi ya Gus ya. Gus ngapunten, jenengan dapil mana Gus? Saya dapil Jombang, Mojokerto. Jombang dan Mojokerto. Kalau Jombang dan Mojokerto Gus seperti apa? Kalau Jombang Mojokerto saat ini untuk terkait perkembangan investor masih terutama di Jombang sendiri ya. Di Jombang sendiri itu masih belum bisa menaikkan PAD. Masih banyak. Karena salah satunya terkait dengan akses jalannya.
Infrastruktur jalannya masih betul. masih kurang lebar. Iya, Terus walaupun nggak terlalu jauh dengan tol yang di Jombang itu, betul. cuma infrastruktur menuju lokasi di bahasanya kalau kita di Tempat nggih, industrinya misalkan. utara Kalibrantas itu memang dipusatkan tata ruangnya untuk industri. Mhm. Nah, tapi ternyata di situ juga belum bisa berkembang untuk menggait investor masuk. Betul sekali. Padahal kalau kita bicara Jombang ini kan secara letak lokasi wilayah juga nggak terlalu jauh ya Gus ya dari Surabaya ya. Iya, Bukan yang jauh sekali gitu. bukan. Malah yang jauh sekali seperti Banyuwangi malah lebih tumbuh begitu Lebih daripada tumbuh. Jombang. Ya, karena berdekatan dengan pelabuhannya. Betul, Ada pelabuhan di menjadi sana. Kalau di pariwisata. Jombang nggak punya pelabuhan, nggak punya pantai. Aman tsunami. Kalau Mojokerto Gus, kalau Mojokerto gimana? Nah, kalau Mojokerto bisa relatif berkembang, terutama di wilayah industri di kawasan yang Ngoro. Iya, Kawasan Ngoro Mojokerto itu kan berdekatan dengan Sidoarjo ya. tempat Itu industri sudah memang tempat di sana industri ya. yang sudah wilayah satelit yang ada di situ itu di wilayah Mojokerto itu relatif berkembang. Sebenarnya ada juga yang di Dawar Blandong yang rencana juga mau dipakai untuk wilayah industri juga itu masih sangat kurang aksesnya juga. Kendalanya akses infrastruktur jalannya. Oke. Listriknya karena di situ wilayah juga perhutanan, listriknya juga masih kurang. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan PAD-nya untuk juga menjadi pemerataan perekonomian di Jawa Timur itu. Betul, dan tentunya juga menjadi tantangan jenengan ya Gus ya, karena itu wilayah jenengan, dapil jenengan begitu. Ini tantangan kami bersama di Provinsi Jawa Timur ini. Di awal tahun kemarin, di awal tahun tuh ada isu Gus bahwa Jawa Timur itu kehilangan sekitar 4 triliun kalau tidak salah ya untuk PAD-nya karena ada Yeah. perubahan aturan bagi hasil pajak. Strategi apa yang dipersiapkan oleh Komisi C begitu untuk menutup kekurangan itu? Yeah. Memang dengan undang-undang HKPD itu, Iya, dengan HKPD yang terkait dengan urusan pajak kendaraan bermotor, dan itu memang kita di Provinsi Jawa Timur mengalami kekurangan sekitar 4 triliun. Kalau hanya fokus untuk mengejar PAD lewat pajak tidak berputar, tentunya sangat kurang dari tidak akan mencapai cukup 4 ya Gus triliun ya. cukup. Walaupun juga ditambahi dengan eh, taat pajak untuk mengejar taat pajak terkait dengan pendapatan sangat jauh dari cukup. Nah, sedangkan Jawa Timur sendiri punya aset, Betul, punya ribuan aset yang itu belum dikelola secara maksimal. secara maksimal. Kalau itu bisa dikerjasamakan, di KSP-kan, atau disewakan, tentunya itu menjadi pendapatan menjadi PAD bagi Betul. Jawa Timur. Ini yang potensi ini yang sebenarnya harusnya menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur bagaimana aset-aset yang ribuan yang ada di Jawa Timur ini bisa dikelola dengan maksimal. Jadi tidak menggantungkan terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan distribusi aja. Betul Gus, aset-aset nganggur itu di Jawa Timur banyak banget loh Gus. Saya melihat ada mungkin kalau di wilayah Surabaya saja mungkin lebih dari puluhan begitu aset-aset nganggur yang artinya itu adalah bangunan yang berhenti mati begitu tidak digunakan. Padahal Ya. itu kan menjadi sumber PAD harusnya ya untuk Iya, wilayah Jawa Timur sebagai pemasukannya. betul. Apakah tidak karena itu masuk ke wilayah Komisi C begitu apakah tidak ada sidak atau penertiban atau semacamnya Gus yang dilakukan oleh teman-teman Komisi C? Iya. Kami sebenarnya di Komisi C itu sangat concern terkait dengan kondisi yang ada, terutama dengan aset-aset yang nganggur di wilayah Jawa Timur. Kita juga selalu menyampaikan saat kita hearing bulanan dengan BKAD terkait aset itu, Betul. untuk bagaimana aset itu yang belum dikelola dengan baik, itu merupakan suatu daya tarik sendiri bagi investor. Betul, iya. Ya, investor itu juga akan tertarik jika aset-aset yang ada di Jawa Timur, terutama satu hal yang berhubungan dengan sertifikatnya. Iya. Jadi sertifikasi dan lokasinya strategis. Jadi pemetaan aset itu merupakan salah satu yang menjadi concern kita untuk bagaimana aset itu jangan dibiarkan nganggur tapi menghasilkan PAD, Pak. Oke. Jadi kalau soal aset ini, Gus, apakah yang menjadi kendala, apakah karena asetnya sudah terlalu rusak, begitu sehingga tidak menjadi daya tarik bagi investor masuk, entah itu mereka ingin melakukan penyewaan atau semacamnya, atau karena memang
kesusahan atau ribetnya pengurusan proses penyewaannya, Gus? Sebenarnya kalau proses penyewaan itu yang paling terkendala terkait dengan perizinan. Perizinan itu memang ada masih terlalu masih bagi saya itu masih terlalu banyak proses prosedur yang harus dilewati. Oke. Dan ini yang menjadi dorongan kami yang harusnya terkait dengan perizinan yang ada itu kalau Harusnya bisa dipermudah. Bisa lebih dipermudah. Oke. Dengan mudah. Karena yang menjadi ribet biasanya karena tidak adanya integrasi antara dinas satu dengan dinas yang lain terkait berhubungan perizinan. Oke. Baik investor, aset itu berhubungan dengan perizinan, berhubungan dengan lingkungan. Perizinan bagaimana kalau itu menjadi suatu pabrik harus perizinan izin pabrik, terus amdalnya lingkungan. Itu kan koordinasi antar beberapa dinas. Jadi di kita itu ada DPMP-TSB itu yang terkait dengan investasi itu kan ya. Betul. Itu merupakan satu pintu. Jadi kita menginginkan bagaimana terkait dengan ISDM, dinas lingkungan, itu sistem perizinannya itu terintegrasi. Satu pintu begitu harusnya ya, Gus ya. Kalau nasional kan sudah OSS, ini OSS. Di kita itu juga ada namanya JOS. Ya, JOS itu, tapi biasanya masih lebih fokus pada di wilayah izin-izin yang belum pada mencakup antar dinas, belum terintegrasi. Jadi sistem satu pintunya ini adalah masih sistem satu pintu yang masih satu arah. JOS ini aplikasi. Iya, JOS. Yang di situ yang seperti adalah OSS. Itu di dalamnya dinas-dinas yang terlibat untuk proses perizinan ya. Artinya kan yang menjadi PR bagi Komisi C harusnya melakukan pemeriksaan juga terkait aplikasi ini, apakah maksimal atau mungkin ada kendala di proses ketika investor yang mengaplikasikan itu, Gus? Betul. Aplikasi yang ada di JOS itu kita minta untuk di-upgrade ya. Sistem yang ada itu di-upgrade menjadi satu pintu, benar-benar satu pintu bahwa adanya dengan dinas SDM, dengan dinas lingkungan, dengan berhubungan dengan perizinan, itu menjadi langsung satu di situ. Betul. Tidak setelah pengurusan JOS, terus nanti terkait izin mendatangi dinas SDM. Setelah itu untuk lingkungan, untuk terkait lingkungan, masih harus menunggu dinas lingkungan mendatangi lagi di lingkungan. Ini kan hal-hal yang berbeda dan lama. Betul. Dan juga aturan-aturan yang tumpang tindih itu kan masih ada juga. Ini juga merupakan salah satu tantangan. Jadi kita mengharapkan bagaimana ini mempermudah, tapi juga sesuai dengan aturan Perda RT RW tata ruangnya. Lingkungan harus juga lingkungan juga ada. Jadi investor itu sebenarnya kalau kita sebagai investor pasti akan melihat lokasinya ini memang sesuai enggak untuk saat saya menginvestorkan, umpamanya investor terkait berhubungan dengan pangan, untuk pangan. Ini gudang ini pas enggak infrastrukturnya? Apa jalannya itu lebih dekat dengan pelabuhan, infrastruktur jalannya itu bagus, masuk tol, pelabuhannya juga bagus. Sebelum itu perizinannya ini mudah enggak? Betul, Gus. Ya itu. Ya, kembali lagi kalau terkait dengan yang berhubungan dengan tanahnya, optimalisasi dari tanah provinsi, itu tentunya kan beberapa tanah yang sudah ada di sistem Poin Jatim itu kan ada di sana. Di sistem Poin Jatim itu sebenarnya investor itu bisa melihat, tapi saya lihat masih belum, harusnya selalu diperbarui terkait dengan bagaimana tanah lokasinya itu bisa menarik bagi investor. Terutama di situ kalau ada tanah provinsi itu pasti disewakan atau di KSP kan oleh investor, itu juga harus ada bisnis plan yang jelas. Iya, statusnya juga statusnya paling penting statusnya, Mbak. Iya, statusnya yang paling penting. Statusnya itu beberapa yang masih belum sertifikat memang. Belum sertifikat. Tapi milik Pemprov. Milik Pemprov. Jadi belum sertifikat. Tadi gue sempat menyinggung soal sistem Poin Jatim. Ini juga yang mau saya tanyakan. Pemerintah kan akhirnya meluncurkan aplikasi sistem Poin Jatim, Gus, untuk memetakan potensi investasi di tiap-tiap wilayah begitu. Kalau menurut jenengan, apakah itu sudah berjalan maksimal atau ternyata ini masih cukup banyak kekurangannya? Saya melihat masih cukup banyak sih, masih cukup kekurangan. Cukup banyak kekurangan karena kalau kita melihat, kalau kita buka aja terkait dengan sistem Jatim sistem Poin Jatim, itu memang ada titik yang di situ beberapa tawaran untuk beberapa tanah, beberapa yang bisa disewakan, yang sudah tersewakan atau tidak, tapi itu hanya sebagian kecil. Jadi sebenarnya masih banyak, belum seluruhnya. Berarti kan ada yang beberapa untuk beberapa tanah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum teroptimal dengan sempurna.
Okay. Jadi yang ditawarkan itu hal yang berarti masih ada PR bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana tanah-tanah yang tidak terkelola dengan baik ini bisa menghasilkan PAD, itu bagaimana tanah ini bisa menggait investor. Padahal kalau melihat sistemnya kan ini sudah dikategorikan begitu, Gus. Jadi kategori untuk yang tanah wisata mana yang cocok, tanah industri, lalu mungkin tanah pertanian juga. Tapi ternyata belum keseluruhan, belum terupload di situ. Lebih menjelaskan pada apakah ini sudah merupakan tahapan sudah memiliki sertifikat. Itu masih belum penyamanan investor. Jadi kalau kita mau melihat sistem Jatim, itu ada beberapa yang tampaknya masih nampak di dimana saya ngasih masukan untuk supaya bagaimana sistem poin Jatim itu lebih menarik. Kalau kita mau bahasanya itu ini, bahasanya kalau saya sampaikan itu bisa klasik. Kalau kita mau mempresentasikan untuk peluang bisnis, itu bagaimana tampilan itu menarik. Gitu. Iya, betul. Karena mesti kan harus menarik. Ya kan tanpa ada ucapan, tapi bagi investor itu tertarik dengan itu. Itu harus, menurut saya itu harus kemarin saya dorong untuk rekomendasikan untuk diperbaiki. Itu sudah ada, sistem itu bagus. Bagi investor sudah bisa melihat, tapi bagaimana itu menjadi hal yang menarik. Contohnya ada satu titik tanah wisata yang ada di Wonosalam, contohnya. Itu akan menjadi peluang bisnis yang berupa bagi investor karena lokasinya ada penjelasan seperti detail. Izin terkait dengan tanahnya sudah bersertifikat. Ini di peluang investor, apalagi untuk mengembangkan mungkin wisata terkait wisata pertanian atau wisata untuk peternakan. Itu ada benar-benar itu, sehingga bisa menjelaskan bahwa investor itu tertarik dengan itu. Iya, dan lebih mudah investor untuk mencari sesuai dengan kebutuhan beliau begitu ya dalam mencari lokasi. Ya itu kurangnya salah satunya ada terkait memang kita yang merupakan mitra dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur, kita DPRD memang salah satunya berhubungan dengan bagaimana terkait dengan mengupgrade untuk sistem data yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ya, terutama terkait perangkat lunak atau perangkat kerasnya. Ya, kita sebagai DPRD Jawa Timur juga merasa ikut serta untuk mendorong penganggaran untuk supaya ada terkait dengan berhubungan dengan sistem mulai dari perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, dan juga pelatihan untuk SDM yang ada di APD, serta juga terkait bagaimana bisa kerjasama dengan pihak swasta supaya bisa mengenalkan potensi-potensi yang ada di Jawa Timur, terutama dengan tanah-tanah dan bangunannya ada yang milik Provinsi Jawa Timur itu. Ya, betul sekali, Gus. Berarti artinya sistem poin Jatim ini masuk, walaupun ada keseluruhan, ada beberapa dinas yang berkoordinasi di dalam, tapi ini milik dinas DPM PTSP ya? Kalau si poin BPKAD terkait dengan aset, itu wilayah BPKAD. Oke, BPKAD. Pak Kadis, catatannya tolong dicatat Pak Kadis. Berikutnya Gus, tadi Gus juga sempat menyampaikan soal potensi-potensi investor begitu yang ada di wilayah Jawa Timur, termasuk kita juga melihat di sini ada komoditas ekspor Jawa Timur hari ini. Itu kan ada perhiasan, lalu juga ada beberapa barang-barang kimia, lalu yang paling besar ada produk pangan. Dari ketiga sektor itu, Gus, atau mungkin ada sektor-sektor lain yang jenengan lebih tahu, apa sektor yang paling menjanjikan ke depannya saat ini? Sektor yang sebenarnya sebetulnya paling menjanjikan yang ada di Jawa Timur, kita itu seperti pangan itu sebenarnya menjanjikan. Seperti pangan itu menjanjikan, terutama dengan yang berhubungan dengan tadi yang sebutkan kimia, perhiasan, itu juga menjanjikan. Tapi sementara saat ini kita hanya pada produksi mentahnya ya, belum diolah jadi ya. Kalau mentah kan murah. Murah, Gus, betul. Kalau itu menjadi suatu produk jadi, tentu nilai berlipat. Kenapa kita kesusahan untuk membuat itu menjadi barang jadi gitu? Ini salah satunya terkait bagaimana kalau kerjasama dengan investor. Itu adalah bagaimana kerjasama itu saling menguntungkan. Saling menguntungkan, terutama dengan terkait dengan kalau modal yang ada terkait dengan modal mesin jadi, itu kan biasanya investor juga biasanya banyak kita dari luar negeri. Untuk ya, tentunya itu juga harus ada transfer ilmu terkait dengan peningkatan untuk mesin itu. Bagaimana alat mesin, spare part-nya juga nanti bisa di Jawa Timur. Juga terkait dengan peningkatan SDM tenaga yang ada di lokal sendiri, bagaimana itu juga
menjadi ada transfer ilmu, saling transfer ilmu antara Kita investor yang kesusahan jual. untuk ada di titik itu, Gus. Harusnya kan tidak ya melihat, maksudnya kalau untuk pelatihan atau pengadaan mesin harusnya kita mampu. Iya. Kalau pengadaan mesin mungkin mampu, tapi pengadaan mesin biasanya tetap dari luar negeri. Oke. Jadi mesin-mesin yang ada dalam pengolahan-pengolahan yang ada di seperti pengolahan pangan, pengolahan perhiasan itu masih banyak yang dari luar negeri. Oke. Baik bagaimana mesin ini, maka saya katakan transfer ilmu terkait teknologi itu butuhnya itu, sehingga kita butuh mesinnya itu, spare part-nya itu bisa dari dalam negeri. Ini sebenarnya butuh juga, kenapa kok hal seperti itu harus kita lakukan? Tentunya ini dukungan pemerintah provinsi. Oke. Karena yang berhubungan dengan investor luar negeri, kerjasama yang akan menginvestasikan di dalam negeri, itu tentunya kan ada regulasi, ada kesepakatan antar government dan juga swasta investor itu. Ya, tentunya ada beberapa kisi-kisi yang kita dorong pemerintah untuk, selain infrastruktur yang kita sebutkan tadi, juga bagaimana investor itu juga mentransfer ilmu teknologinya. Juga bagaimana mengajari dari pekerja-pekerja yang ada lokal, meningkatkan kapasitasnya di bidang lokal. Itu juga harus warga lokal begitu juga. Tidak semuanya harus dari luar negeri investor yang dari luar negeri. Itu kisi-kisi itu harus juga dihadirnya pemerintah yang ada di situ. Jadi kita mengharapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terkait bagaimana kalau terkait investasi itu win-win solution. Betul. Menguntungkan kedua belah pihak begitu ya, Gus ya. Investor juga mudah tertarik, dan juga bagi Provinsi Jawa Timur itu juga bisa menaikkan, sampai menaikkan pendapatan, juga menaikkan SDM dan kualitas dari masyarakat Jawa Timur. Betul. Memang kalau kita melihat di sini hal-hal yang menjadi sumber PAD begitu untuk wilayah Jawa Timur sebenarnya cukup banyak. Kalau tadi kita lihat ada komoditas begitu. Lalu tadi juga kita sempat membahas aset-aset daerah yang pada hari ini yang menjadi catatan, selain kendala di perizinan, ternyata juga ada aset-aset daerah yang ini belum bersertifikat begitu ya, Gus ya. Sehingga pasti akan sulit dimanfaatkan. Solusinya seperti apa, Gus, sebenarnya? Kami di Komisi C sebenarnya terkait beberapa, memang sudah disampaikan oleh BKAD, dan beberapa tanah-tanah juga, kita juga beberapa saat kita terjun di lapangan juga menaikkan, ada beberapa titik tanah yang milik provinsi yang itu tidak kita tahu sebenarnya, ada yang masih tahu ini tanah provinsi ini, tapi ternyata kita cek juga belum bersertifikat. Ya kita mendorong sebenarnya untuk percepatan, terutama percepatan ini kan juga dengan Kementerian BPN gitu, kan government to government lah. Jadi komunikasi antar lebih mudah untuk itu. Tinggal keinginan political will pemimpinnya, pemimpin Provinsi Jawa Timur, terutama juga dinas-dinasnya, OPD-nya, itu mengajukan kerjasama dengan BPN supaya memprioritaskan beberapa titik aset-aset provinsi yang punya nilai strategis itu dipercepat lebih dahulu. Kan bertahap, pasti bertahap. Dengan adanya SDM yang terbatas, yang ada itu juga bertahap. Tapi harus memetakan malah tanah-tanah Provinsi Jawa Timur yang itu strategis untuk investor itu segera diselesaikan untuk sertifikatnya kerjasama dengan BPN. Pemetaannya terlebih dahulu yang harus dilakukan ya, Gus ya. Tapi memang hari ini juga banyak catatan yang kami rangkum bahwa investor itu juga seringkali mengeluh seputar regulasi di provinsi dan kabupaten. Ini seringkali berbeda, Gus, terutama izin lokasi dan juga tata ruangnya. Bagaimana Komisi C menyikapi kendala ini? Iya, betul itu. Kadang memang para investor itu terkadang saat sudah izin yang sudah keluar dari pusat, terus setelah itu dari provinsi, gitu ya. Malah di daerah yang susah, Gus, gitu. Menjadi ada halangan tersendiri. Betul. Makanya ini menjadi suatu PR yang sebenarnya tidak hanya untuk Provinsi Jawa Timur saja, untuk kabupaten ataupun kota yang ingin untuk mendapatkan tambahan PAD-nya, itu harusnya terjadi sinergi yang sama terkait dengan peraturan. Makanya saya katakan terkait pemerintah sudah ada OSS, kita ada JOS. Di kabupaten itu nanti juga ada sistem lagi terkait itu. Kalau itu terintegrasi dengan bagus, yang sudah dari pemerintah provinsi kemarin juga dari pemerintahan Presiden Prabowo ini kan sudah ada sistem satu data itu. Nah, itu kan sebenarnya beliau itu sangat
menginginkan mensupport bahwa sebenarnya sistem ini harusnya terintegrasi, terutama untuk menarik investor. Jangan sampai perizinan ini berbeda. Makanya ada aturan dari pusat ke aturan yang ada yang sudah ada aturan Undang-Undang Cipta Kerja, itu perda yang ada di kabupaten yang belum terperbaharui terkait investasi harus terperbaharui. Provinsi sudah. Kalau kabupaten kota ada beberapa yang belum, sehingga harus cepat untuk mempunyai sama persepsi, sehingga tidak ada lagi yang Mbak Aulia katakan itu sudah perbedaan yang ada tumpang tindih. Ini penting karena memang ini yang selalu kita kawal, tanyakan juga ke UPD Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana kabupaten yang belum terintegrasikan untuk itu. Di Jawa Timur hari ini masih ada kabupaten yang belum terintegrasi. Kalau Surabaya sudah pasti terintegrasi dengan kita karena satu wilayah. Mojokerto, si Jombang ada, Kertosono sudah terintegrasi. Tapi di beberapa wilayah yang berhubungan dengan di Matraman itu juga ada beberapa yang terkait usaha yang rencana juga ada pelabuhan yang kan sudah ada di Matraman sudah mulai. Ini ada itu kan berhubungan dengan regulasi, Pak. Betul. Perda-perda yang pembaruan perda terkait regulasi investasi, perizinan, itu di beberapa daerah masih belum ada yang diperbarui. Kita dorong untuk itu. Sehingga menyamakan, terus kita juga sebagai provinsi itu menyiapkan sistem tadi, sistem satu pintu yang terintegrasi dengan bebas yang berisiko. Sehingga itu menjadi satu sistem yang nantinya saat ada laporan izinan dari kabupaten, provinsi, itu dengan pusat, itu dengan sistem baik. Itu akan lebih mudah sebenarnya. Iya, karena ya akhirnya ya satu pintu itu perizinannya seluruhnya lewat situ. Gus, tadi kita tahu hari ini Jawa Timur terdiri dari berbagai kabupaten kota yang artinya pasti masih ada wilayah-wilayah yang secara investasi mereka masih kurang begitu, dan itu menjadi catatan di Komisi C. Wilayah mana saja, Gus? Ini wilayah termasuk wilayah yang ada terkait investasi. Catatan merah begitu? Itu wilayah beberapa infrastruktur sebenarnya. Banyak sekali infrastruktur yang kurang memadai seperti wilayah Matraman. Yang memang sebenarnya rencananya ada waktu itu ada bangunan pelabuhan yang padahal aset Pemprov di situ cukup banyak. Cukup banyak di wilayah Matraman, terus di wilayah Tapal Kuda, ada di wilayah Madura juga. Itu akses infrastruktur jalannya masih harus perlu diperbarui. Itu yang menjadi PR pada akhirnya. Yang paling penting di wilayah Madura juga itu, mana dekat dengan Surabaya. Maduranya mana dulu nih, Gus? Kalau Maduranya Sampang. Kan di wilayah pada posisi banyak sekali potensi wilayah seperti kan Madura itu kan termasuk baku emas nih, Pak. Baku emas itu infrastruktur yang ada itu juga menuju ke sana. Kalau kita jalan ke sana kan juga infrastrukturnya sangat kurang itu. Dan perjalanan terus penerangan listriknya juga kurang. Gitu, itu kan agak repot itu. Itu harus diperbaiki sebenarnya. Dan itu kenapa kok investor masih kurang berminat di wilayah itu. Salah satunya seperti itu. Ya kita lihat setelah keluar dari Suramadu, coba dilihat terkait dengan beberapa itu masih belum, padahal itu lebih dekat dibandingkan dengan yang ada di Mojokerto atau Kertosono. Jadi potensi itu sebenarnya salah satu menjadi yang fokus kita adalah bagaimana infrastruktur yang ada di wilayah-wilayah kabupaten yang belum mengalami pemerataan untuk pengembangan PAD-nya, infrastrukturnya itu salah satunya paling kita adalah infrastruktur. Karena seperti bagaimana orang ketika membangun kafe begitu, ketika kafenya bagus pasti yang datang banyak begitu ya, Gus ya. Menarik. Pasti harus mengeluarkan uang dulu untuk mendatangkan pengunjung, sama seperti sistem pasar investor begitu, harus perbaiki jalannya, perbaiki wilayahnya, pasti investor akan masuk begitu ya, Gus ya. Peran UMKM, Gus, dalam ekosistem investasi di Jawa Timur sebesar apa hari ini? UMKM yang ada di Jawa Timur itu memang sangat ratusan ribu, UMKM Jawa Timur sangat ratusan ribu. Tapi tidak semua UMKM itu bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau bisa menarik investor. Iya, betul. Walaupun UMKM memang kita tahu bahwa UMKM bisa mempunyai banyak pekerja dari situ, kan mencari pekerjaan lokal. Nah, tugas kami di Komisi C dengan salah satu tadi yang kita bahas terkait investor itu bagaimana Provinsi Jawa Timur itu mendampingi UMKM itu supaya bisa naik kelas, terutama terkait dengan
bagaimana bisa hasil dari produk UMKM itu menjadi standar yang diinginkan oleh investor. Tentunya kalau ini juga dampaknya juga akan bagus kalau dengan perekonomian pada UMKM itu. Salah satunya mendampingi terkait mengupgrade bagaimana terkait pelatihan bagaimana standar hasil UMKM itu bisa diterima oleh pihak investor atau bisa diekspor. Terus juga barang jadi, tentunya terus dari pelaku UMKM itu juga tersertifikasi. Karena hadirnya pemerintah harus ada di sini. UMKM saja sudah kita lihat UMKM di mana-mana, tapi untuk bisa pada tahapan naik kelas itu kan harus ada terkait dengan bagaimana pelatihan, terus bagaimana supporting, terus bagaimana terkait dengan permodalan, terus pendampingan. Itu di PMST ada untuk terkait dengan bagaimana beberapa seperti program Saleha. Dan itu kan, kalau dari Komisi C sendiri melihat apakah itu sudah berjalan cukup maksimal atau masih dengan catatan? Masih belum masif. Belum masif. Kalau Saleha itu terkait dengan itu jemput bola ke beberapa daerah untuk menggait investor, mengenalkan investor dengan UMKM. Itu hanya sebatas itu. Tapi kenapa belum masif? Itu tidak hanya bisa berhenti terkait dengan seremonial pertemuan antara UMKM dan JIA, tapi bagaimana UMKM dulu ini didampingi untuk bisa mencapai standar yang sesuai dengan investor. Itu karena sebenarnya memang UMKM itu perlunya adalah pendampingan. Ini menjadi catatan Budiah tentunya, Kepala Dinas DPMPTSP. Termasuk dari Dinas UMKM juga. UMKM juga menjadi catatan itu bagaimana. Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UMKM menjadi catatan itu. Waktunya sudah hampir habis. Pertanyaan terakhir, Gus. Investasi ini kan seringkali memang kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir, Gus? Yang namanya orang berinvestasi, mengeluarkan uang, begitu pasti ada kekhawatiran. Apakah investasi ini memberi manfaat atau justru merugikan lingkungan? Itu yang paling sering. Karena tadi kalau jenengan sempat sampaikan, yang paling sering menjadi catatan adalah terkait dengan perizinan lingkungan. Bagaimana DPRD memastikan investasi yang masuk ini bisa tetap sehat dan dalam pantauan begitu? Ya, tentunya memang biasanya yang agak lama terkait dengan AMDAL yang menjadi momok untuk investor, biasanya itu terkait dengan perubahan lingkungan. Iya, betul. Tapi hal seperti itu sebenarnya memang harus penting. Makanya pemperbaikan terkait dengan perda, pemetaan terkait tata ruang wilayah, titik-titik yang memang itu menjadi tata ruang yang berhubungan dengan bisa dipakai untuk investasi dan lingkungan aman, ini juga harus menjadi prioritas utama juga bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana investor itu tidak terkendala berhubungan dengan lingkungan. Jadi lokasi tempat seperti yang Mbak tadi sampaikan memang butuh untuk effort yang lebih. Betul. Tapi itu juga akan bisa menghasilkan kepercayaan bagi investor untuk masuk ke Jawa Timur dan bisa menambah PAD, terus mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Di samping sinerginya ini juga berkolaborasi dengan UMKM yang didampingi untuk bisa naik kelas dari mulai bawah sampai ini. Sehingga kalau terkait lingkungan sendiri itu tidak menjadi momok lagi. Kalau memang sudah disiapkan terkait bagaimana terkait berhubungan dengan tata ruangnya itu yang jelas, itu tidak menjadi momok. Karena tata ruangnya belum jelas, kadang-kadang berubah-berubah sesuai kepentingan, itu kan tidak akan membuat investor tertarik. Malah akan bisa investor itu bisa nyari wilayah lain gitu ya, Gus ya. Terima kasih banyak Gus Sato sudah berdiskusi bersama dengan kami. Saya merangkum beberapa catatan, artinya ini perlu ada sinergitas satu pintu begitu. Karena kalau di BPKAD mereka memiliki lahan, di DPMPTSP mereka mampu untuk melakukan pelatihan dan juga pengawasan investor. Artinya harus terlibat seluruh dinas yang memang mereka ini berkolaborasi untuk menciptakan investasi yang sehat dan ketertarikan investor untuk masuk ke wilayah Jawa Timur dan pada akhirnya meningkatkan PAD wilayah Jawa Timur. Dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Itu yang paling penting. Itu paling penting, Gus. Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Gus Sato, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Ulia. Sehat-sehat selalu, Gus Sato. Sehat-sehat, tentunya bahagia selalu. Bahagia selalu. Saya doakan. Bahagia, hutang lunas. Segera dapat jodoh. Amin, amin.
Gus Ato, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan kata mereka. Semoga banyak informasi yang Anda terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.